Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Malika Novanda Alfitria, NIM 2104011400086 dari Prodi PGSD Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Ludovicus Baumanwadu MPD. Jadi video ini bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Tugas kali ini mereview materi dari Bapak Ludovicus Baumanwadu MPD. Materi yang saya pilih yaitu yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan. Kedua, identitas nasional, dan ketiga, integrasi nasional. Langsung pembahasan yang pertama. Hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pengertian hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah upaya sadar dan terencana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa untuk negaranya dengan memupuk jati diri dan moralitas bangsa sebagai dasar untuk pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi berkelanjutan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. 2. Fungsi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu untuk mendorong suatu generasi dan penerus bangsa. Yang kedua, agar lebih cepat membuat suatu keputusan yang penting dan bertanggung jawab. Yang ketiga, dapat memberi apresiasi cita-cita nasional. Dan yang keempat, sarana untuk menciptakan warga negara yang memiliki kecerdasan. Tujuan untuk pendidikan kewarganegaraan secara umum. Yang pertama, paham dan juga dapat menguasai secara rasional konsep dan juga norma Pancasila. Yang kedua, paham tentang konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mendalami dan berkeyakinan terhadap tatanan dalam suatu moral. Yang keempat, mengamalkan serta merefleksikan hal-hal ini sebagai cermin dari tingkah laku dalam kehidupan. Materi yang kedua yaitu identitas nasional. Pengertian identitas nasional adalah nilai-nilai sosial dan budaya yang tumbuh dan berkembang serta diimplementasikan dalam aspek kehidupan. Fungsi dari identitas nasional yang pertama sebagai media pemersatu bangsa, yang artinya sebagai alat yang bertujuan untuk mempersatukan keberagaman serta untuk memperkenalkan negara. 2. Pembeda dengan bangsa lain, yang artinya identitas nasional merupakan karakteristik dan tanda dari suatu bangsa. Yang ketiga, sebagai landasan dari suatu negara, yang artinya landasan dari suatu negara untuk mewujudkan cita-cita dan juga tujuan negara. Yang keempat, sebagai tanda pengenal dari negara, yang artinya sebagai tanda pengenal jati diri dari suatu bangsa, di mana dengan identitas nasional ini dapat membuat suatu negara lebih menonjol daripada negara yang lainnya. Materi yang ketiga yaitu integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional yaitu suatu upaya untuk mempersatukan kelompok budaya dalam suatu wilayah sehingga membentuk kesatuan yang harmonis dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Faktor pembentuk integrasi nasional yang pertama yaitu rasa senasib dan seperjuangan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu. Yang ketiga, rasa cinta tanah air. Yang keempat, mewujudkan ideologi nasional. Yang kelima, budaya gotong royong. Dan yang keenam, antisipasi ancaman asing. Faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, masyarakat beraneka ragam. Yang kedua, wilayah Indonesia yang luas. Yang ketiga, paham etnosentrisme. Yang keempat, pembangunan yang merata.
Yang kelima, budaya asli yang tergerus. Faktor pendorong integrasi nasional. Yang pertama, adanya persamaan sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional. Yang ketiga, adanya keinginan untuk bersatu. Yang keempat, adanya ancaman dari luar. Sekian review materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.